Shalom, haleluya, puji Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Frankie Ogi. Senang saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Hari yang berbahagia yang Tuhan jadikan bagi kita untuk kita boleh menikmati pertolongan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Itu sebabnya waktu yang Tuhan berikan ini, mari saya mengajak kita semua umat Tuhan, saudara yang percaya, mari kita manfaatkan sungguh-sungguh waktu ini dengan memberikan hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Tujuan saya menyampaikan kebenaran firman ini agar supaya saudara, orang-orang percaya semakin diberkati, semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, dan semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Itu sebabnya mari buka hati saudara, ambil Alkitab saudara, kita akan sama-sama hari ini menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang saya akan ambil di dalam pembacaan kita. Mari kita sama-sama buka di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Haleluya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6. Mari kita akan baca dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Ada satu kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua orang-orang yang percaya. Di dalam teks Alkitab ini, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 ini, kalau kita baca naik sedikit ke atas ayat 4, di mana ada satu pertemuan Yesus dengan murid-muridnya sebelum Yesus ini akan ke surga. Maka dalam satu pertemuan itu, Yesus berbicara sama mereka supaya mereka ini jangan tinggalkan Yerusalem, karena ada janji yang Tuhan mau berikan bagi mereka. Ada janji yang Tuhan mau sediakan buat mereka untuk melengkapi mereka, untuk memimpin mereka, untuk menyertai mereka. Makanya ketika Yesus berbicara seperti itu, ada sebuah dialog, ada sebuah komunikasi dengan murid-muridnya. Dan saudara yang kekasih dalam nama Yesus, dalam kesempatan itu murid-murid tidak menyanyiakan waktu itu. Mereka mengambil sebuah momen yang pas untuk mengajukan sebuah pertanyaan sama Tuhan. Dan pertanyaan mereka inilah pertanyaan yang menjadi kerinduan mereka, yang menjadi harapan mereka, menjadi mimpi mereka untuk hari-hari yang akan datang. Mari kita melihat di sini apa yang menjadi kerinduan murid-muridnya, apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi harapan mereka. Mereka bertanya begini sama Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ada satu kesempatan yang mereka ambil untuk mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan itu adalah merupakan kerinduan mereka, keinginan mereka untuk melihat Israel, untuk melihat bangsa Israel itu dipulihkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada waktu masa itu, orang-orang Kristen, rasul-rasul, orang percaya, itu mereka mengalami tekanan, mengalami aniaya, mengalami intimidasi dari pemerintahan kerajaan Romawi pada saat itu, sehingga mereka itu tidak memiliki kebebasan, mereka tidak memiliki satu keluasan untuk melakukan segala aktivitas. Mereka ada di bawah kepemimpinan kerajaan Romawi. Maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu, wajarlah mereka ingin juga punya kerinduan memiliki negara yang merdeka, memiliki bangsa yang merdeka, memiliki bangsa yang
benar-benar di mana mereka sendiri yang mengatur segala sesuatu di dalamnya. Makanya mereka tanya sama Yesus, Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan mereka adalah, kalau saya terjemahkan dalam bahasa hari-hari, Tuhan, maukah engkau menjadikan kami ini bangsa yang merdeka, bangsa yang terlepas dari pemerintahan, dari kekuasaan Romawi pada saat itu. Tapi kita melihat saudara kekasih dalam nama Yesus, apa yang menjadi jawaban Tuhan dalam hidup mereka. Yesus tidak langsung katakan, iya aku mau. Yesus tidak katakan, baik aku akan kerjakan. Tapi kita melihat saudara, ada hal yang Tuhan sedang mengajar mereka. Ada hal yang Tuhan ingin menyatakan sama mereka, bahwa kerinduan mereka itu bukan Tuhan tidak mau lakukan, bahwa kerinduan mereka itu bukan Tuhan tidak mau kabulkan. Tetapi ada yang lebih penting dari semuanya itu. Bukan sekedar Israel menjadi satu bangsa yang merdeka, tetapi ada kerinduan yang Tuhan inginkan bagi mereka. Ada rencana Tuhan yang lebih ajaib, lebih mulia, lebih agung yang mereka harus alami. Mari saya akan bacakan di sini. Dikatakan begini, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus katakan, hai murid-muridku, pada waktu kapan nanti Israel dipulihkan, kapan Israel itu menjadi negara yang merdeka, negara yang berdaulat, kamu tidak perlu tahu kapan waktunya dan masanya. Semuanya itu sudah ada dalam rancangan Bapa. Semuanya itu ada dalam masa yang sudah ditetapkan, ditentukan oleh Tuhan sendiri menurut kuasa dan ketetapan yang Bapa sudah rancangkan kemudian. Kamu nggak perlu mengetahui, kamu nggak perlu tahu, kamu nggak perlu tuntut itu. Tetapi yang aku inginkan kamu tahu adalah, ada hal yang penting lebih dari itu, yang kalian murid-murid harus tahu, bahwa aku menginginkan sebuah rencana kekekalan untuk kehidupanmu. Apa rencana kekekalan yang Tuhan sedang ingin mereka tahu dan ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka inginkan, Israel dipulihkan, Israel menjadi bangsa yang merdeka, maka itu akan terjadi. Kita melihat di sini ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Haleluya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka ingin sebuah negara yang berdaulat. Mereka ingin Tuhan memulihkan. Tetapi Tuhan katakan bahwa semua yang engkau inginkan itu, semua sudah dalam rancangan, dalam desainnya Bapa. Dan itu sudah ditetapkan menurut kuasa yang akan bekerja kemudian. Kita pun sedang ada dalam satu bangsa, di mana bangsa yang kita cintai hari-hari ini, bangsa Indonesia. Kita hidup di dalamnya dengan segala kebebasan yang diberikan, dengan segala aktivitas yang kita dapatkan di negara ini. Namun kita seringkali menghadapi masalah demi masalah. Kita sering menghadapi kesulitan demi kesulitan. Bahkan hari-hari ini kita sedang mengalami apa yang dinamakan wabah corona itu sendiri. Sehingga kita semua gereja, hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan mungkin sudah bertanya, sudah berdoa kepada Tuhan, berkata, Tuhan, sampai kapankah ini corona akan ada di Indonesia? Tuhan, sampai kapankah? Maukah engkau memulihkan segera Tuhan? Kita punya kerinduan, kita punya keinginan untuk Indonesia pulih, Indonesia bangkit, Indonesia sehat, Indonesia disembuhkan. Dan kita mengatakan, Tuhan, maukah engkau dengan segera memulihkan Indonesia dari corona yang ada? Tapi Tuhan jawab apa? Bukan dia tidak mau, bukan Tuhan tidak kehendaki. Tuhan menginginkan pemulihan itu akan terjadi. Tapi itu bukan pemulihan yang langsung datang dari surga dan turun di kota ini. Tapi Tuhan ingin memakai sarana untuk membawa pemulihan bagi bangsa. Demikian Tuhan katakan sama murid-muridnya, aku memang ingin pemulihan terjadi untuk Israel, tapi aku butuh sarana, aku butuh wadah, aku butuh pribadi yang mau menyatakan pemulihan itu atas Israel, demikian atas Indonesia. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita mungkin hari-hari ini sudah berdoa juga untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita, untuk ekonomi kita, untuk keuangan kita, untuk pelayanan kita. Kita mungkin sudah berkata, Tuhan,
kapan Engkau memulihkan? Maukah Engkau memulihkan Tuhan? Aku sudah berdoa lama, aku sudah bergumul lama untuk suamiku, untuk anak-anakku, untuk gerejaku, untuk usahaku, tapi belum ada kemajuan, belum ada pemulihan yang kudapati. Tuhan, maukah Engkau memulihkan? Maukah Engkau Tuhan menolong saya? Tuhan katakan, bukan aku tidak mau, tetapi aku inginkan kamu itu mengerti. Ada dua hal yang penting yang aku mau kerjakan untuk kehidupanmu. Sehingga apa yang kamu harapkan dan kamu rindukan, pemulihan, kesembuhan, kebangkitan, maka itu akan terjadi. Dan Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Perhatikan baik di sini. Ayat 7 dikatakan bahwa semua itu telah ditetapkan Bapa menurut kuasa yang bekerja. Perhatikan Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menginginkan satu hal yang penting dalam hidup kita orang percaya. Pemulihan merupakan kehendak Tuhan. Pemulihan adalah rancangan Tuhan yang Tuhan sedang siapkan ke depan. Tetapi Tuhan ingin memakai ada sarana, ada wadah untuk menyatakan pemulihan itu. Dan sarana itu adalah siapa? Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi Tuhan Yesus inginkan bagi murid-muridnya dan bagi kita semua yang percaya hari-hari ini, apakah saudara ingin pemulihan itu terjadi? Kapan waktunya kita tidak tahu. Tetapi yang perlu kita tahu, Tuhan mau adalah satu. Yang pertama, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Pertanyaan Tuhan bagi kita, apakah kamu mau menjadi saksi? Apakah kamu mau ingin menjadi saksi? Jadi yang pertama yang Tuhan katakan sama murid-muridnya adalah, aku ingin kamu terima kuasa dan menjadi saksi. Ini yang penting saudara. Ada begitu banyak kita melihat orang-orang Kristen tidak menjadi saksi, tidak menjadi berkat, jauh dari rancangan-rencana Tuhan, tapi menginginkan sebuah pemulihan kota, tetapi Anda tidak bisa menjadi berkat bagi kota itu. Anda ingin menjadi ingin memulihkan itu kota, kantor, usaha ekonomi saudara, tapi saudara tidak bisa menjadi saksi di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah usahamu, di tengah-tengah lingkunganmu. Dan Alkitab berkata, yang pertama Tuhan inginkan kita, kalau kita ingin melihat Indonesia dipulihkan, hidup kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan, rumah tangga kita dipulihkan, seluruh kehidupan kita dipulihkan, yang pertama Tuhan katakan, kamu harus menjadi saksi. Menjadi saksi, ini poin pertama. Roh Kudus akan turun dan kamu harus menjadi saksi. Jadi saksi artinya kita menjadi terang Tuhan di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah lingkungan mungkin, di tengah-tengah situasi yang seringkali memperlakukan kita tidak adil. Tapi kita tetap harus menjadi terang, harus menjadi alat Tuhan, menjadi saksi, menjadi suara kebenaran untuk menyatakan apa yang benar, apa yang salah hari-hari ini. Dan itu yang Tuhan mau bagi Israel, bagi umat Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya, bagi kita semua yang ada di negeri dan bangsa yang dicintai Tuhan ini. Jadi yang pertama adalah, kamu maukah menjadi saksi? Yang kedua kita melihat di sini. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Yang kedua, yang Tuhan inginkan sama mereka, bahwa jangan engkau bertanya kapan itu pemulihan akan terjadi. Tapi Tuhan mau supaya kita bertanya, sudahkah kita menerima kuasa Tuhan? Sudahkah kita mengalami kuasa Tuhan? Atau maukah kita mengalami, maukah kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan? Jadi saya mau sampaikan saudara, yang kedua ini, Tuhan mau kita penuh dengan kuasa Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam kuasa Tuhan. Dan Tuhan mau kita berjalan dan tinggal di dalam kuasa Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa waktunya pemulihan, masanya dan rencananya itu sudah ditetapkan Bapa, itu menurut kuasa. Jadi yang memulihkan negeri, yang memulihkan hidupmu, memulihkan ekonomimu, memulihkan seluruh aspek hidup pelayananmu adalah kuasa Allah itu sendiri. Jadi kalau saudara ingin, saudara melihat pemulihan, hidupmu dipulihkan, hidupmu diubahkan oleh Tuhan, rumah tanggamu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, pelayananmu dipulihkan,
anak istri suamimu dipulihkan, saudara-saudaramu dipulihkan, negeri kita dipulihkan, bangsa kita dipulihkan, maka Tuhan inginkan kita harus penuh, harus terima kuasa Allah itu sendiri. Dan ketika kuasa Tuhan turun atas kita, maka Tuhan mau kita juga berjalan dalam kuasa Allah. Kita berjalan dalam kuasa Tuhan, dan kita hidup tinggal di dalam kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan inilah yang akan beroperasi. Kuasa Tuhan inilah yang akan bergerak. Kuasa Tuhan ini akan melaksanakan pemulihan, kebangkitan, kesembuhan, dan kuasa inilah yang akan mengubah segala sesuatu hari-hari ini. Jadi saudaraku, Bapak Ibu, kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat mengasihi saudara semua orang-orang percaya, karena Tuhan tahu pergumulan demi pergumulan kita. Ada banyak pertanyaan, ada banyak kerinduan yang kita ajukan kepada Tuhan mungkin sampai hari-hari ini. Ada banyak harapan, tapi saudara, kita harus ingat satu hal. Ada harapan, ada impian, ada keinginan Tuhan juga yang harus kita mengerti. Harapan, keinginan Tuhan dalam hidup kita adalah Dia ingin kita menjadi saksi, menjadi terang dari segala kebenaran yang sudah kita alami. Yang kedua, Dia ingin kita penuh dan berjalan dengan kuasa Allah, sehingga kita melihat Tuhan sendiri yang akan memulihkan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita doakan, maka Tuhan sendiri akan mendengarkannya dan memulihkan segala sesuatu. Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih dalam nama Yesus, sobat para pemenang yang Tuhan cintai, saya mengajak kita hari-hari ini, mari persiapkan diri kita untuk hari terakhir, bahwa waktu-waktu ke depan Tuhan akan bergerak, Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib, tapi Tuhan ingin mencari wadah dan sarana yang siap memberikan hidupnya menjadi alat dan saksi dalam tangan Tuhan, dan yang siap memberikan hidupnya dipenuhi oleh Roh Allah, kuasa Allah, untuk berjalan menjadi saksinya, untuk melakukan hal-hal yang benar, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau kita menjadi saksi, hidup dalam kuasa dan kepenuhan Allah, maka saudara, apa yang kita rindukan, kita harapkan, pemulihan, kesembuhan, kelepasan, kebangkitan, itu akan terjadi. Dan itulah rencana Tuhan. Kiranya firman ini memberikan inspirasi, motivasi, ajakan bagi saudara, dan mendorong kita semua maju. Mari, waktunya bukan lagi bertanya kepada Tuhan kapan, tapi waktunya kita bertanya, sudahkah saya menjadi saksi? Sudahkah saya hidup dalam kuasa Tuhan dan berjalan dalam kuasa Allah hari-hari ini? Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan kiranya Tuhan menolong kita semua dan menyertai kita menjadi saksi-saksinya, dan kiranya kita melihat kemuliaan demi kemuliaan serta pemulihan terjadi atas hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.